Hai, Hai, welcome to Lucere Podcast. Aku Raul dan to Ivan akan menemani. halo cerdas kalian hari ini. Enjoy. Halo semua, kembali lagi di Lucere Podcast. Hari ini kita akan lanjut ke kisah dari Les Miserables. Ini kemarin kita udah melewati satu tokoh yaitu si Fantine. Bagaimana dia dipecat, ya kan? Terus dia bertemu dengan para prostitut. Nah ini kita kan masuk ke perenungan Ya. lebih dalam lagi. Jadi perlu diingat bahwa ini kita ngikutin dari Alurnya film. Ya, film, betul banget. Jadi kalau di versi musikalnya, sebelum ada adegan Lovely Ladies kemarin udah kita bahas, Fantine tuh menyanyikan satu lagu Ratapat atau merenung penyesalan. Iya, menyesali kehidupan dia yang sangat malang. Jadi Ini lagu sedih banget. Iya, sedih banget, bener. Kita udah belajar kan kalau dia tuh punya anak yang gak diakui di tempat lain. Terus berarti kan bapaknya ninggalin dia, terus dia harus memenuhi kebutuhan si anak ini dan kerjanya susah dan lain-lain. Nah ini kita akan masuk ke lagu yang Fantine nyanyikan ini, judulnya I Dream a Dream, atau di Indonesia kan, aku memimpikan suatu mimpi. Ya, aku pernah memimpikan satu mimpi gitu. Ya, jadi seperti orang kebanyakan dia menyesali. Dia memulai lagu ini dengan dia menyesali kehidupannya yang dulu ketika dia masih polos, ketika dia tuh melihat dunia itu dengan naifnya, ketika dia melihat bahwa orang-orang tuh kelihatannya baik, terus dunia tuh kelihatannya tempat yang indah gitu. Jadi tuh itu digambarkan di bait pertamanya. Jadi kayak dia menceritakan bahwa dulu tuh ada masanya ketika dia melihat orang-orang tuh semua baik, terus kayak suara mereka lembut dan kata-kata mereka tuh mengundang gitu. Lalu bagaimana cinta itu buta dan dunia itu pokoknya tempat yang sangat indah, sangat menarik gitu dari mata naif si Fantine muda ini. Nah terus lagu ini berjalan, jadi bagaimana si Fantine yang naif ini dia melihat dunia, dia masih muda dan dia tidak takut. Terus ketika dia tuh nggak usah mengkhawatirkan tentang makanan yang harus dibayar ya. Jadi dia kayak flashback gitu. Jadi bagaimana dia dulu melihat dunia, bagaimana dulu dia akhirnya bisa istilahnya jatuh ke kehidupan yang ini. Nah jadi karena dia itu adalah orang yang naif dan dia tidak punya rasa takut, dia mencoba banyak hal dan dia ya seperti yang ada di ceritanya, dia kenal dengan seorang laki-laki. Ini digambarkan di lagu ini, laki-laki ini kayak tiger, kayak harimau gitu yang datang di malam hari dengan suara yang soft as thunder. Jadi itu gimana ya, Van? Soft itu kan lembut tapi
Ya menarik sekali ya. Jadi kayak mungkin apa ya, kelihatannya Diam-diam mematikan. iya bener banget, diam-diam mematikan. Dan ternyata nggak cuma diam-diam mematikan, ternyata dia menghancurkan harapan Fantin ini. Mimpi-mimpi masa mudanya semuanya itu dihancurkan. Bagaimana menghancurkannya? Ya ini digambarkan di lagu ini kayak, he slept a summer by my side, he filled my day with endless wonder. Jadi selama satu musim panas tuh dia tidur bersamaku dan mengisi hari-hariku dengan endless wonder, dengan keindahan iya, yang mengagum, hal-hal mengagumkan yang tidak seolah tidak pernah berakhir gitu. Terus he took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. Jadi itu yang di bagian terakhir ini jelas banget bahwa dia cuma bertahan selama satu musim, setelah itu dia hilang nggak tahu kemana. Dan dia membawa masa kecil kepolosan si Fantin, dengan kata lain yaitu dia istilahnya ya dinodai. Dan ini berarti mereka tidak dalam hubungan pernikahan. Dan ya itu tadi si cowok yang tidak bertanggung jawab ini secara tidak langsung dialah yang membawa Fantin ke kehidupannya sekarang. Dengan kata lain dia udah menghancurkan mimpi-mimpi masa mudanya, dia mengambil kehormatannya. Karena mungkin kita udah bahas di episode sebelumnya, ketika masa itu memang hubungan di luar pernikahan itu sesuatu yang sangat tabu dan dipandang rendah masyarakat. Jadi ya itu tadi, oke lah kalau misalnya berdua dipandang rendah, tapi paling nggak si cowok ini masih ada gitu. Tapi ini udah cowoknya hilang, terus dia udah melanggar norma masyarakat pada itu. Jadi kayak aduh, udahlah parah banget gitu. Nah itu jadi ya, dan baik selanjutnya ini udah sampai di ujung lagu. Ya Fanny terus menerus menyalahkan, akhirnya dia mempersalahkan peristiwa itu sebagai badai yang tidak bisa dihadapi. Dan dia bilang, dulu tuh aku memimpikan hidup itu sangat berbeda dengan neraka yang aku hidupi sekarang gitu. Dan dia akhirnya ditutup dengan dia mempersalahkan bahwa kehidupan itulah yang udah membunuh mimpi dia gitu. Jadi kayak ya ini kayak dia merenungi kehidupan selama ini tuh udah menghancurkan mimpi-mimpi masa muda dia, ambisi dia ketika masih muda, ketika masih polos. Dan ya itu, kehidupan udah membuat dia jadi seperti itu. Ya itu kurang lebihnya lagu ini tuh mau bercerita seperti itu. Nah yang menarik di sini adalah bahwa di film ini semakin suasana yang dia mau menyalahkan kehidupan itu tuh makin sangat digambarkan dengan indah sekali gitu. Kenapa? Karena kalau di filmnya ceritanya, ini spoiler ya, harapannya udah pada nonton. Yaitu ketika akhirnya dia dibujuk untuk menjadi prostitut, dan dia harus menjual rambutnya, harus menjual giginya, lalu dia udah kehilangan semuanya. Terus dia jadi prostitut tuh, coba kalau adegannya tuh di film coba dilemparin koin gitu kan, udah nggak berharga. Iya. Nah itu baru dia menyesali kehidupannya. Terus kayak dia mulai ngeliat ke belakang, ini tuh bukan seperti yang aku mimpikan. Aku dulu pernah bermimpi sesuatu yang indah gitu. Dan itu nyanyinya sampai itu gak sih, Van? Sampai kayak
Iya, iya, wah, luar biasa dia. Iya, soalnya Hah? gini juga kan, apa namanya, di film itu kan, film Les Miserables itu mereka aktor dan artisnya itu nyanyi live. Nyanyi live. Jadi nggak pre-record gitu, nggak. Jadi kayak mereka nyanyi di tempat gitu, makanya kayak Wow, suasananya itu dapat banget gitu. bener. Dan ini Itu kayaknya baru, dapat penghargaan ya si siapa Anne Hathaway gara-gara iyalah kayaknya tuh dia nominasi Best Supporting Roles atau apa ya? Nanti kita nggak harus tahu sih. cek lagi. Dia gimana dia sampai apa namanya potong rambut beneran gitu loh, biar mendalami perannya tuh luar biasa gitu lah. Ya, dan apa ya itu bisa dilihat di adegan ini waktu di film. Penjiwaannya apa udah kelihatan banget deh itu kayak benar-benar orangnya hidupnya habis dihancurkan makin hancur lagi gitu kan, kayak dia udah hidup susah karena harus ngurusin anaknya, terus dipecat, terus masih harus jadi prostitut biar buat nyambung kehidupannya, masih rambutnya dikepras habis, giginya dia aduh, dan cuma dihargai aduh udah kayak binatang gitu. Iya, ya ampun. Bener-bener titik terendah dalam kehidupan gitu. Jadi wah, bagus banget. Dan apa ya, aku juga melihat sebenarnya yang di musikal pun nggak kalah bagusnya. Beda ya, maksudnya penjiwaannya itu nggak seperti dengan suasananya itu nggak kayak di film yang bisa dibangun sedemikian rupa kan. Tapi yang nyanyi pun juga, aduh, I Dream ini emang lagunya ngena banget karena membangun sedihnya tuh wah sangat menyentuh. Jadi itu mungkin sekilas tentang I Dream. Ivan mau nambahin? Mungkin aku mau nambahin. Ya, kayak kalau aku lihat itu nih ya, di lagu ini tuh kayak aduh dia kontrasinya bagus banget. Dari sini kita bisa lihat banget kalau sesuatu yang kelihatannya enak sesaat, indah sesaat, itu belum tentu berujung indah dan enak. Betul. Kayak apalagi sesuatu yang salah itu pasti, ya aku bisa bilang pasti, mungkin enak sekarang gitu, cuma nanti suatu saat nggak bakal indah dan nggak bakal enak gitu. Yeah. Bener-bener sesuatu yang enak tuh ya begitu, yang kayak dia bilang nih, kayak voices soft as thunder gitu. Softnya kita rasakan sekarang, ntar baru thunder munculnya belakangan gitu. Iya, dan itu gak terpisahkan kan, jadi kayak kesenangan. Habis itu dan ketika, dan lucunya lagi ketika kita sudah terpuruk, itu tetap aja kita tahu itu salah, tapi somehow kita masih merindukannya gitu loh. Jadi kita menyukai itu ya, menikmati. Iya, bahkan udah nih, kan Valentine udah sangat terpuruk, tapi dia masih ngomong kayak, and still I dream he'll come to me. Wah, mau lagi, udah tahu cowoknya brengsek gitu kan. Iya. Masih diharapkan. Ya itulah, kita memang sukanya mencari kesenangan sesaat gitu. Dan betul banget. Dan sayangnya kalau dilihat dari Valentine ya memang benar-benar nggak bisa dibalik gitu kan. Ya gitu deh. Nah habis itu baru kita lanjut ke lagu yang berikutnya, yang menurutku tidak kalah powerful ya. Ini lagu sangat amat luar biasa. Oke, ceritain. Jadi judulnya tuh Valentine's Rush. Jadi kalau di musikalnya tuh ada ya lagu tambahan depannya gitulah ya. Ya udah, kalau di filmnya itu cuman ditunjukin Valentine itu ya kelihatan lah dia sangat diperlakukan sebagai prostitusi yang sangat amat rendah sekali gitu. Habis itu entah bagaimana caranya tiba-tiba Valjean sampai di tempat itu.
Atau kalau nggak salah si Fantin ini lagi diapain ya? Itu Lagi kan apa namanya? Jadi dia tuh kayak mau ada transaksi dengan orang yang mau ceritanya hire si prostitute ini. Dia mau itu Fantin kayaknya, tapi si Fantinnya kayak nggak mau gitu kan. Dia tetap nggak suka gitu, terus kayak iya. karena kan tetap biar gimana pun orang-orang yang ceritanya berlangganan prostitusi itu kan mereka juga nganggap itu adalah barang dagangan gitu. Iya. Terus si Fantinya kayak itu agak emosi, dia nggak terima dengan perlakuan seperti itu, dia kayak ngancem mau nyerang. Nah ketika betul. ketika dia mau nyerang, ketika dia nyerang untuk sebenarnya mempertahankan diri, Jafar datang. Nah Jafar datang. ini yang jadi itu ya tempat salah pahamnya itu, karena ini juga sebenarnya menggambarkan situasi masyarakat ya. Orang yang diserang ini ternyata yang mau nyewa si prostitusi ini adalah orang yang kayaknya lebih terhormat gitu daripada si Fantin. Fantin kan cuma kayak ya prostitut gitulah. Terus ketika dilaporin pun Jafar ini langsung memihak ke si orang yang terhormat ini sih, yang warga biasa ini. Nah gitu, terus akhirnya kayak makanya kenapa Fantin arrest, karena ini kan si Fantin tuh akhirnya dituduh untuk bahwa dia tuh menyerang si orang tadi, dan si Jafar tuh baru mau nangkep. Nah setelah itu barulah si Valjean muncul. Betul. Nah aku lanjutin ya. Oke. Habis itu Valjean nyampe. Kan tadinya Jafar udah langsung kayak mau nangkep Fantin kan, kayak si Jafar ini kan kita ingat lagi sekali lagi, dia adalah orang yang sangat amat gila dengan hukum. Iya. Yang menurut dia hukum. Nah dia langsung mau nangkep, tetapi Valjean ini ketika lihat kejadian itu, dia memerintahkan Jafar untuk bentar dulu lah ya gitu ya. Dan ketika Valjean melihat keadaan Fantin, Valjean langsung mengetahui apa yang sedang dibutuhkan perempuan ini gitu. Iya. Dan di sini dibilang kayak ya udah Jafar entar dulu, udah selesai, biarin Fantin. Fantin itu butuhnya seorang dokter, karena ya memang keadaannya kalau dilihat di film sih sangat amat udah buruk banget keadaannya. Iya, udah sakit-sakitan banget. Nah Valjean bilang dia butuhnya dokter, bukan butuh di sini ngomongnya penjara. Terus Jafar kan tetap aja kan kayak aduh tapi gitu kan. Nah habis itu Fantinnya kayak wah gila, nggak kayak gitu sih, cuman maksudnya dia tidak bisa percaya dengan ke situasi ini. Kenapa? Karena si Fantin mengingat mukanya Valjean. Gitu kan. Dia mengingat muka Valjean, dan di saat yang sama Valjean juga mengingat mukanya Fantin. Dia kayak wah aku pernah lihat mukamu sebelumnya gitu. Kenal. Gitu kayak kok kayak pernah lihat gitu kan. Terus kayak oh yaudah gimana caranya saya bisa bantu kamu gitu kan. Terus kenapa kok kamu bisa ada di sini tiba-tiba gitu kan. Habis itu baru Fantin membuka suaranya gitu. Suaranya maksudnya dia membuka mulutnya itu kayak penuh dengan kemarahan gitu. Karena ya coba bayangkan aja ya, kita udah jadi orang yang sangat susah, terus terpuruk, terus udah dalam keadaan yang sangat terpojok, terus tiba-tiba ada orang yang waktu itu yang waktu itu menurut kita yang memecat kita. Iya, secara nggak langsung kayak bikin dia kepecat kan. Iya, gimana sih, terus tiba-tiba kayak sekarang sok baik gitu. Nih bisa dilihat dari Fantin bilang kayak tolong jangan mencemooh
saya gitu. Ini saya udah sangat amat susah sekarang karena pride saya udah hilang. Iya. Dan salah satu penyebabnya, kalau kasarnya ngomong kayak gitu, salah satu penyebabnya adalah kamu suruh mandormu mengeluarkan saya gitu. Iya. Habis itu di sini menarik banget. Habis selesai ngomong itu atau nyanyi itu, Fantin ngeludah ke mukanya Valjan. Ini gambaran yang menarik. Nanti dijelasin ya. Lanjut dulu. Okay. Habis itu Fantin ngomong lagi. Setelah dia mengungkapkan kemarahannya terhadap Valjan, dia akhirnya mulai tenang sedikit habis keludah. Itu memang ada ininya sih ya kalau kita belajar di kedokteran. Ada ininya nggak sih? Ada urusannya juga. Asik sekali. Gak tau deh. Nah, habis itu I never did no wrong, dia bilang kayak gitu kan. Ya, aku nggak salah gitu loh. Sebenarnya gitu. Habis itu Valjan mulai mengklarifikasi nih. Dia mulai nggak enak lah. Maksudnya mulai merasa bersalah. Habis itu Fantin udah cuma bisa bilang kasih tahu keadaan anaknya dia gitu kan. Anak perempuanku udah mau mati gitu. Habis itu Valjan ya itulah mulai merasa belas kasihannya mulai keluar. Habis itu Fantin bilang kalau ada Tuhan dia akan membiarkan saya mati. Wah, luar biasa. Kenapa begitu dia mikirnya? Depressing banget. Nah, habis itu di sini menarik juga kenapa? Karena jadi kontras. Fantin yang benar-benar udah kehilangan harapan terhadap Tuhan. Valjan di sini bilang di dalam nama Tuhan, pekerjaannya Valjan baru mulai. Gitu. Valjan itu somehow dia mungkin waktu berbelas kasihan itu dan dia bisa melihat kalau Fantin ini butuhnya dokter bukan penjara. Karena mungkin dia mengingat dia dulu pernah di posisi Fantin. Nah, istilahnya gitulah ya. Iya. Makanya sekarang ketika ngelihat, oh ya, ini seharusnya dilakukan begitu. Adalah mengasihi. Iya. Itu. Menarik banget. Habis itu ya udah Valjan nyuruh. Kan dia punya power nih, punya kuasa kan, punya jabatan. Suruh Fantin dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau di filmnya digambarnya nggak ada yang jalan gitu kan. Iya. Akhirnya dia sendiri yang membawa Fantin ke rumah sakit. Digendong. Dengan Jafar digendong. Terus kayak Jafar masih kayak tapi ntar dulu, nggak bisa kayak gitu. Nah ini ironis sekali ya. Ngelihat di satu sisi kelihatannya kayak hukum itu sangat tidak tepat tanpa kasih gitu loh. Ya. Ketika hukum itu mesti jalan-jalan sama kasih, kalau nggak nanti hukum jadi tiran gitu loh. Ya itu jadi kayak istilahnya itu kan tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah itu dia. Ini luar biasa menggambarkan situasi yang sangat relevan ya sebenarnya. Kayak bagaimana orang-orang yang diperlakukan tidak adil dengan orang-orang yang menyelewengkan dan menyalahgunakan hukum itu juga. Ini menarik sekali sih. Lagi nih, dan mungkin Valjan itu melihat ini adalah sebagai salah satu bentuk dia untuk meneruskan tongkat estafet kasih yang pernah dia terima dari Bishop itu yang pertama gitu kan. Dia udah memutuskan untuk berubah hidupnya. Sekarang ini adalah tindakan nyata yang bisa dia ini gitu. Keren. Jadi kamu kayak mau cerita soal yang meludah itu gimana, Van? Oh iya, meludah. Ini kayak gimana ya ngomongnya? Meludah tuh kayak benar-benar udah kayak
marah. Orang tuh kalau bisa sampai kayak meludah ke seseorang yang jabatan lebih tinggi tuh udah bener-bener apa ya, bener-bener di kondisi yang sangat amat terpuruk sekali gitu loh. Dia udah nggak peduli gitu kan, maksudnya Iya, dia kayak, kan udah ke wali kota yang dulu juga mantan bosnya dia, yang mana jelas itu akan membuat dia dalam masalah. Tapi kayak ya lu udah ngerusak hidup gua gitu istilahnya kayak gitu kan. Jadi kayak apa, dia bahkan udah nggak mikir ke situ. Jadi emang ya sangat menggambarkan kondisi Fantin yang udah sebegitu terpuruk. Dan menurutku kondisi Fantin yang terpuruk itu bukan di lagu I Dream a Dream. Yang paling terpuruk itu ya ini, di Buang Ludah ini. Iya. Benar. Itu udah paling rendahnya banget ya. Dan menarik lagi, aku jadi kepikir. Valjan itu udah diludahin. Terus belas kasihannya makin bertambah. Bukan makin males. Bukannya kesinggung, bukannya marah ya kan, dia malah wah serius aku kayak gitu kan. Jadi kayak itu tadi si Ivan udah jelasin, si Fantin tuh tiba-tiba dia kayak buka-bukaan gitu, kayak lah aku jadi kayak gini tuh gara-gara kamu gitu, kamu nyuruh mandornya memang bikin aku jadi apa dipecat, terus ya nggak ada pilihan lain, terus anakku juga udah mau mati. Terus dia kayak malah si Valjan tuh bukannya malah apa tersinggung karena diludahin, dia malah kayak loh aku apa sudah melakukan hal yang seperti itu kah gitu. Terus kayak dia malah berusaha untuk memperbaiki kesalahan dia, kayak bagaimana caranya aku bisa menolong kamu gitu. Yaitu ya apa benar-benar perbuatan dia itu didasari dengan kasih gitu. Dan itu juga penting sih, kayak apa namanya, kalau kita dapat kritikan dari orang atau dapat makian itu, pertama kali yang harus dilakukan adalah self reflect gitu loh. Iya. Jangan langsung diserang orangnya balik, tapi benar-benar kayak coba mikir dulu, beneran gak ya gue kayak gitu. Iya. Gitu loh. Apa nggak usah defend lah, nggak usah terus kayak lo nggak kayak gitu. Walaupun sekeras apapun itu, mungkin kalau kita mau introspeksi ada benernya juga loh. Dan ya itu ya, jadikanlah itu kritik yang membangun, walaupun inputnya dia mungkin nggak sebagus itu. Ya kalau benar ya ubahlah dirimu. Kalau memang tidak terlalu tepat ya udah diem aja. Rugi dong. Nggak bener kan? Iya. Itu menarik banget ya dua lagu ini. Jadi tadi yang pertama, bagaimana kalau kita tuh melihat sesuatu yang sangat menarik, sangat menggoda, ini apapun lah, mungkin hal-hal yang sangat jelas buruk seperti narkoba atau hal-hal lain yang mungkin dianggap biasa oleh masyarakat tapi sebenarnya merusak, itu kesenangan yang kita dapat ya cuma sebentar gitu, dan akan diikuti dengan penyesalan, dengan kerusakan, dengan dampak yang jauh lebih besar, dan mungkin itu juga permanen seumur hidup kita ya. Jadi bagaimana kita mau melangkah tuh benar-benar harus hati-hati, dan kayak apakah yang kita lakukan itu udah benar tuh harus sering-sering kita refleksi kembali. Dan tadi yang kedua di Fantin Arrest ini menarik banget bahwa satu sisi hukum atau peraturan yang nggak ada kasih itu bisa jadi salah arah dan malah merugikan orang yang harusnya dilindungi oleh hukum. Dan ketika kita melakukan sesuatu itu dengan kasih, itu kita udah menghilangkan egoisan kita, keakuan kita. Ya adanya adalah kita hanya mau mengasihi. Dilakukan Valjan. Dan ini perubahan besar banget ya, Pak. Dari Valjan yang bahkan tega nyuri perak-perak punya si Bishop yang udah nolongin dia, jadi Valjan yang bahkan diludahin sama prostitut ya kan. Ini kan posisinya udah satu wali kota, satu prostitusi, dia tetap pengen nolong, bahkan pengen nolong anaknya. Nah
Itu dia. Nah, Ini itu nanti. Udah agak buka-buka ke cerita selanjutnya. Jadi ntar kita masih banyak banget yang akan dibahas dari kisah yang sangat indah dan menginspirasi ini. Mungkin buat episode kali ini cukup ya, Van ya? Iya, cukup deh. Oke. Jadi tetap nantikan Lucere, seri Les Mis ini juga seri-seri menarik lainnya. Dan Yes. cukup ngobrol kita di episode kali ini. Semoga teman-teman tercerahkan dan terhibur dengan kehaluan cerdas kami. Jangan lupa terus nantikan episode berikutnya. See you! See you!